Banyak yang bertanya, Bu Bidan, apakah USG setiap bulan itu aman atau tidak? Ya, oke. Menurut American College of Obstetrics and Gynecologists, USG menggunakan gelombang suara, ya. USG yang menggunakan gelombang suara berbeda dengan yang radiasi, aman dilakukan setiap bulan, gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga yang bertanya, Bu Bidan, kalau selama kehamilan itu sebaiknya kita USG berapa kali? Jadi di sini USG dilakukan yang tadi dijelaskan setiap bulan aman, tetapi minimal dilakukan USG itu adalah 3 kali ya ibu-ibu. Yang pertama, USG pada saat umur kehamilan trimester pertama, ya. Trimester pertama itu sebaiknya ya jangan buru-buru juga ya. Kalau misalnya baru usia kehamilan 4 minggu, 5 minggu ya ditunda dulu ya. Sebaiknya USG itu di usia 8 minggu sampai 11 minggu. Nah, apa saja yang diketahui di sana? Apakah ibunya benar-benar hamil atau tidak ya? Untuk menentukan benar hamil atau tidaknya itu akan terlihat adanya kantong janin ataupun janin itu sendiri. Kemudian di sana kita bisa melihat panjang badan janin. Nah, panjang badan janinnya ini untuk menentukan berapa usia kehamilannya tersebut. Gitu. Kemudian yang lainnya itu yaitu apakah kehamilannya ini ada di dalam rahim atau di luar rahim, gitu ya. Ada di dalam kandungan apa di luar kandungan. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan apakah kehamilannya itu tunggal apa ganda, itu yang penting ya. Jadi kalau dia misalnya tunggal, nanti kelihatan satu janinnya di sana. Nah, kemudian USG yang kedua ya, USG yang kedua itu sebaiknya di trimester 2. Trimester 2 itu pada usia kehamilan 18 minggu sampai 22 minggu, sekitar 5 bulan lah ya, usia kehamilan 5 bulan. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana ya? Bukan untuk melihat jenis kelamin ibu-ibu ya. Jadi untuk biasanya kalau ibu-ibu ini datangnya untuk melihat jenis kelamin aja. Nah, di sini lebih dari itu, yang kita lihat adalah ya, apa ibu-ibu di sini yang bisa kita lihat? Kelengkapan organ janinnya ya. Di sini di trimester kedua kita bisa melihat apakah bayinya itu normal atau tidak, apakah ada kecacatan genetik apa tidak, itu ya. Jadi kelengkapan organ tubuh bayi yang dilihat di sini ya. Kemudian di sini juga baru bisa melihat jenis kelamin bayinya, gitu ya. Kemudian USG yang ketiga itu ada dilakukan pada trimester ketiga. Itu usianya 32 sampai 36 minggu ya. Nah, di sini penting sekali untuk persiapan persalinannya ibu-ibu ya. Persiapan persalinannya di sini apakah janinnya itu berkembang atau tidak. Itu ya. Dari hasil USG yang kemarin dilanjutkan dengan USG yang ketiga ini, apakah ada perkembangannya enggak janinnya itu. Tuh. Kemudian yang kedua ibu-ibu, posisinya ya. Nah, posisi janinnya ini bagaimana? Apakah dia letak kepala, apakah bokongnya yang di bawah atau kepalanya yang di bawah? Apakah mungkin dia lintang gitu ya. Itu ibu-ibu ya. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah air ketubannya. Ini sangat penting sekali ibu-ibu ya. Air ketubannya itu masih cukup apa tidak ya. Atau mungkin kelebihan air ketuban atau mungkin kekurangan air ketuban, sehingga dengan cepat kita bisa mengambil tindakan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita melihat posisi plasentanya. Ari-arinya itu di mana gitu kan? Apakah di pundusnya atau di atas atau di bawah menutupi jalan lahir, sehingga
Nah, ibu-ibu bisa bersiap-siap. Oh ya, plasenta bayi saya ini ada di bawah, tidak mungkin untuk melahirkan secara normal. Jadi ibunya sudah ada persiapan di sini gitu ya. Kemudian air ketuban sudah ya. Jadi itu yang kita lihat, bukan semata-mata kita melihat jenis kelaminnya ibu-ibu. Ya, jadi kalau jenis kelamin itu sudah tidak bisa dirubah. Kalaupun ibu mengharapkan dia itu laki, kalau bayinya itu perempuan, ibu-ibu tidak bisa merubah menjadi laki-laki dengan cara USG ini gitu. Jadi USG itu di masing-masing trimester itu ada yang harus kita lihat. Nah, kemudian mungkin ibunya, Bu, apakah hanya 3 kali itu saja yang kita boleh USG? Boleh setiap bulan ya ibu-ibu ya, boleh setiap bulan. Yang jelas ibu-ibu tetap periksa setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janinnya. Nah, perlu saya informasikan juga di sini ibu-ibu, untuk USG di klinik di puskesmas ataupun klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS itu ditanggung 2 kali dalam kehamilan, 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester 3. Nah, jadi di dalam kehamilan itu ibu datang ke puskesmas pada trimester 1 pada kunjungan pertama itu sudah dilengkapi dengan pemeriksaan USG dan itu gratis ibu-ibu ya. Kemudian, nah kalau ibunya mau USG lagi setiap bulannya ya untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janinnya ya, itu tidak ditanggung sama BPJS. Jadi ibu bisa menggunakan umum di sini bayar. Tetapi ibu-ibu ya, demi kesehatan bayi saya anjurkan sih ya, demi kesehatan, demi kelancaran melahirkan, demi persiapan kita untuk melahirkan ya, tidak masalah lah kalau menurut saya itu ibunya pergi USG ke puskesmas, dan di puskesmas pun itu tidak mahal ibu-ibu ya, perdanya 50.000 ya, kalau di puskesmas perda itu 50.000 rupiah. Jadi dengan uang 50.000 ibu sudah bisa melakukan USG dan ibu menjadi tenang ya, tenang karena sudah tahu bagaimana perkembangan bayinya. Oh ya, bayi saya sehat, oh ya bayi saya kurang, kenapa kurang, jadi ibu bisa mengantisipasi gitu ya. Ibu-ibu ingat, kalau USG itu yang pertama jangan melihat jenis kelaminnya ya. Jadi ibu harus melihat yang seperti saya sebutkan tadi. Apa itu? Usia kehamilannya berapa, bayinya kembar atau tunggal ya. Terus kemudian letaknya bagaimana, plasentanya di mana, air ketubannya cukup atau tidak, apakah ada kecacatan apa tidak. Nah, itu yang harus ibu-ibu tanamkan di dalam keinginannya kalau mau USG. Jadi jangan hanya mencari jenis kelamin, lebih penting lagi untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Oke ibu-ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang USG. Nanti kalau memang ada yang belum dimengerti atau belum ada yang belum saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu ya.